Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat video tutorial pembuatan program Mastercam CNC milling ya. Soal LSP P1 Teknik Pemesinan SMK Negeri 5 Batam dengan judul sounding plug. Oke, jadi ini gambar yang mau kita buat. Ini kita menggunakan material aluminium ya dengan diameter 50 dan panjang 70. Sedangkan gambar yang mau kita buat yaitu panjang 60 dan diameter luarnya 45. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pembuatan menggunakan program Mastercam X5. Oke, kita buka dulu Mastercam X5. Ini tampilan dari Mastercam ya. Di sini untuk Mastercam sebelum kita memulai pembuatan drawing, terlebih dahulu kita harus perhatikan beberapa hal. Salah satunya yang pertama adalah skala. Skala di sini harus menggunakan metrik ya. Seumpama di sini inci, maka kita bisa lakukan setting ya, kemudian configuration, kemudian di sini biasanya English ini untuk yang inci, metrik untuk yang milimeter. Oke, kita pilih yang metrik karena satuan yang mau kita buat yaitu milimeter. Kemudian setelah di sini sudah dipastikan metrik, langkah berikutnya adalah kita menampilkan toolbar ya, toolbar yang belum rapi, contoh seperti ini, atau ada beberapa toolbar mungkin yang hilang gitu. Nah, ini kita rapikan atau kita komplit dengan cara klik setting, kemudian customize. Setelah itu kita refresh yang ada di sini, kita reset, kemudian yes, kita checklist, maka toolbarnya tersusun rapi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang ada yang mau ditambahkan toolbarnya bisa diambil nanti. Oke, next, berikutnya yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi adalah operation manager. Ini seumpama ini hilang ya, kondisinya tidak ada di sebelah sini. Oke, maka kita bisa keluarkan dengan cara klik view, kemudian klik toggle. Oke, kemudian kita rapikan. Oke, jadi ini untuk operation manajernya. Next, kita mulai pembuatan gambar, yaitu kita keluarkan dulu garis koordinat dengan cara klik F9. Oke. Next, berikutnya kita membuat garis lurus ke atas. Jadi yang mau kita buat ini adalah bagian permukaan yang bagian belakang ini dulu ya. Bagian depan nanti ini yang kita cak, baru nanti kita dibalik. Oke, pertama kita bikin yang sebelah sini. Ini garis titik nolnya dari sini ya, dari tengah, kemudian naik ke atas. Jadi dari 45 kita bagi 2, kemudian belok ke sini 30. Oke. Di sini 30 nanti kita lebihkan supaya nanti permukaannya tersayat semua. Oke, next kita buat garis dulu, line ya, dengan cara klik line ya ini, kemudian klik dari tengah. Oke, kita tarik ke atas, kita masukkan ukurannya 45, kita bagi 2. Jadi kalau susah untuk menghitung, tulis saja di situ 45/2, kemudian di enter. Oke, jadi langsung otomatis muncul di situ untuk ukurannya. Kemudian kita buktikan dulu bener nggak ukuran kita, harusnya sih 22,5 ya. Ya, kita cek pakai smart dimension, klik garisnya, tarik. Oke, jadi pas 22,5. Jadi pastikan cek dulu sebelum kita melanjut, daripada nanti sudah terlanjur panjang kita salah membuat gambarnya.
Oke, jadi udah bener. Kemudian klik line untuk arah ke sini. Di sini kita bikin 31. Oke. Jadi kenapa kok di sini 31 sedangkan di sini cuma 30? Di sini kita lebihkan 1 mili supaya permukaan yang mau kita sayati nanti benar-benar bersih. Ya. Jadi benar dilebihkan saja karena di belakang juga tidak ada bentuk yang lain, tidak ada gambar, jadi loss saja. Jadi kita lebihkan 1 mm. Ini untuk jaga-jaga jika di dalam pisau yang kita pakai itu memiliki radius yang cukup besar. Maka daripada nanti tidak bersih, tidak tersayat semua, maka kita lebihkan saja 1 mili. Oke, jadi 31. Itu alasannya. Next, berikutnya setelah selesai pembuatan gambar, jadi program 1 itu hanya seperti ini saja gambarnya. Kemudian kita tentukan mesin yang mau dipakai, kita pakai LED. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai, jenis mesinnya. Jadi ada LED default, LED 2 axis dan lain sebagainya. Nah, di sini kontrol yang ada di mesin kita yaitu mesin Siemens ya. Itu cukup menggunakan default saja sudah bisa terbaca. Jadi mesin tipe LED default. Ada beberapa nanti mesin CNC bubut itu yang akan terbaca kalau menggunakan LED 2 axis. Ya, jadi karena Siemens default bisa, kita pakai default saja. Oke. Kemudian kita klik plus yang di sini di properties ya. Kita klik stock setup. Nah, stock setup ini properties ada 2, yang bagian atas sama yang bagian bawah. Yang bagian atas ini untuk menentukan material, untuk memasukkan angka dari materialnya. Oke, jadi di sini OD atau odd diameter, material yang disiapkan oleh sekolah yaitu dengan diameter 50. Kemudian panjang kita potong 70. Jadi masukkan aja sesuai dengan ukuran material aslinya. Oke. Kemudian yang di sini ide enggak, karena apa? Karena material kita benda pejal, jadi bukan berlubang. Jadi enggak perlu dihidupkan. Oke. Cukup kita checklist. Kemudian properties yang bawahnya itu untuk menentukan caknya. Nah, dengan cara kita klik make from to point ya. Nah, di sini kita cak bagian di belakang dari garis karena proses bubutnya nanti, proses pemesinannya nanti sampai ke sini. Maka yang kita cak di belakang saja. Di belakang dari garis. Oke. Cukup segini mungkin. Kemudian kita checklist. Cukup, kita checklist. Nah, ini bentuk caknya, kemudian ini materialnya, ini yang mau dibuat. Oke. Selesai, kemudian kita tentukan toolpadnya. Kita gunakan rock ya, checklist. Kemudian yang kita pilih adalah garis yang ini saja. Garis yang lurus ini aja. Oke, cukup 1 aja. Checklist. Kemudian kita tentukan pisaunya, pisau yang mengarah ke sini. Kebetulan di mesin kita untuk pisau roughing kita pasang di tool 1 ya. Maka di sini kita klik angka 1. Cuman nanti kalau di mesinnya dipasang di tool 2 atau tool 3, maka ini juga diganti. Oke, menyesuaikan tool yang ada di mesinnya. Kemudian selesai. Nah, di sini untuk feed rate kita menggunakan milimeter saja, milimeter per menit. Kemudian spindle speednya kita pakai RPM saja. Feed rate kita pakai 100 saja, cukup. Oke, plung rate juga sama, 100 saja. Nah, di sini untuk spindle speed kita pakai 1000 saja. Oke. Nah, jangan lupa material kita material Alma ya. Itu harus menggunakan coolant, jika tidak nanti bisa jadi kalau tidak sesuai putaran dengan feed rate-nya,
Alma itu kotorannya akan nempel di ujung pisau yang mengakibatkan Alma terbakar. Oke, jadi untuk mengantisipasi itu gunakan float on. Jadi untuk coolernya di on kan. Oke, kemudian kita masuk ke rock parameter. Rock parameter di sini untuk depth cut. Depth cut kita gunakan kedalaman makanan ya. Kedalaman makanan kita cukup 0,5 saja untuk Alma ya. Oke, kemudian stoknya kita nolkan saja karena kita nggak mau pakai finishing. Tapi kalau kita mau pakai finishing maka ini kita sisain berapa yang mau di finishing. Jadi karena kita pemakanan lurus-lurus saja ya, pakai G01 nggak perlu finishing, maka kita hilangkan finishingnya, kita nolkan saja cukup. Kemudian yang berikutnya di sini yang paling penting adalah stock recognition, yaitu disable kita ganti dengan use. Kenapa? Karena kalau kita gunakan use, material ini mesin kita atau program kita mengenal kalau material kita itu berlebih. Jadi material yang mau kita bubut itu diameter 45, sedangkan materialnya adalah 50, jadi masih ada 5 mili. Nah, kalau kita lupa menggunakan use ini tadi, maka 5 mili langsung dia makan. Nah, cukup riskan sekali. Jadi harus digunakan use stock. Jadi hidupkan use stocknya supaya pemakanannya sedikit-sedikit jika masih ada stok yang banyak. Oke, kemudian setelah itu selesai kita checklist. Oke, untuk membuat animasinya kita bisa gunakan ini verification. Oke, untuk melihat hasil dari pembubutan kita. Oke, checklist. Oke, prosesnya seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan ini yang backplot ya, untuk melihat gerakannya ya, melihat gerakan. Jadi klik backplot, kemudian bisa kalian ketik S ya untuk proses pemakanannya secara pelan-pelan ya. Ini proses pemakanan ya kalau menggunakan backplot. Oke, cukup untuk pembuatan animasi. Kemudian sekarang kita tinggal membuat programnya. Kita dengan cara klik G1, kemudian kita checklist, kemudian kita simpan di desktop saja ya. Kita kasih judul sesuai nama kalian ya, dikasih angka biar tidak bingung nanti untuk mencarinya. Contoh di sini kita kasih nama Marmoyo saja. Oke, Marmoyo 1 lah. Oke, Marmoyo 1, kita checklist. Kuncinya di sini adalah antara Marmoyo dan 1 itu jangan dikasih spasi, digandeng saja. Oke, checklist. Nah, ini program yang akan kita masukkan ke mesin nantinya ya. Nah, di sini ini kalau kita bawa ke mesin biasanya akan alarm, tidak bisa langsung, tapi harus ada beberapa yang kita hapus. Yang perlu kita hapus yang pertama dari atas sampai ke tool itu kita hapus semua. Kita ganti dengan T1 D1 M6. Oke, kemudian kita enter. Di mesin Siemens itu dia menggunakan standar DIN, sedangkan Mastercam kita keluarannya itu standarnya adalah ISO. Maka untuk merubah dari DIN menuju ke ISO kita tambahkan dengan G291. Oke, supaya kode-kode ini terbaca oleh mesin, maka dikasih kode perubahan ke ISO. Oke, selesai. Kemudian yang paling bawah yang perlu dirubah adalah dari M9. M9 itu coolant mati. Enter. Di bawahnya kita bikin G290. Oke.
Kemudian G28 ternyata di mesin kita tidak mengenal home itu menggunakan kode G28, ternyata menggunakan G75. Oke, X0 Z0. Oke, jadi itu langsung ke home. Oke, kembali ke posisi. Persen kita hapus. Setelah itu kita save. Oke, selesai. Kemudian pada saat nge-save itu tadi yang kita save baru NC program. Nah, sekarang untuk drawing Mastercam juga jangan lupa untuk disimpan. Jika nanti ada kesalahan bisa kita perbaiki dulu. Oke, sama kita letak di desktop atau di flash disk juga nggak apa-apa. Di sini Bapak lebih asik ke desktop aja. Masih sama, kita kasih judul yang tadi Marmoyo 1 saja. Oke, checklist. Oke, program pertama sudah. Sekarang kita mau masuk ke program kedua. Oke, kita buka Mastercam kembali. Oke. Sorry, Mastercam. Oke. Jadi ada dua ya. Ini yang program pertama, ini untuk yang program keduanya. Oke, sama kayak tadi kita gunakan F9. Kemudian kita lihat gambar kembali. Jadi yang mau kita buat ini sekarang bagian yang sebelah sini, bagian depan. Kalau tadi bagian belakang hanya naik kemudian ke samping sudah. Nah, sekarang bagian sebelah sini. Oke, di sini yang mau kita proses, yang kita buat gambarnya mulai dari titik 0 dari tengah ya. Titik 0-nya untuk CNC bubut itu posisi di tengah-tengah ya. Ya, untuk sumbu X maupun sumbu Z-nya. Dari sini kemudian naik ke atas ya. Di sini tertulis M39 kali 2. Artinya adalah benda ini nanti akan diulir dengan kode ulir M39 kali 2 dengan jarak ulirnya adalah 2. Oke, memiliki pitch 2. Nah, di sini M39 artinya adalah jarak dari sini sampai ke sini ya, out diameternya, diameter luarnya yaitu 39. Maka untuk dari tengah sampai ke atas itu adalah 39, kita bagi 2. Oke, langsung kita buat programnya. Ke sini naik sampai ke atas saja dulu, chamfer kita abaikan ya, jangan dibuat dulu chamfernya, nanti aja. Kemudian ke samping nanti 22. Oke, kita bikin dulu. Kita klik line, tarik garis dari sini sampai ke atas ya, ketik aja 39 kita bagi 2, 39 per 2. Oke, kemudian ditambah ya, ditambah dari sini sampai ke sini dengan ukuran 22. Oke. Kemudian turun. Oke. Turunnya berapa? Kita lihat lagi. Turunnya di sini adalah 39 dikurangi 36, hasilnya kita bagi 2. Oke, 39 dikurangi 36, 3 kita bagi 2 jadi 1,5. Oke, jadi turunnya adalah 1,5. Oke, kemudian kita tambah lagi dari sini sampai ke sini. Oke, untuk ukurannya adalah dari sini sampai ke sini dia dapat dari 60 dikurangin 30 dikurangin 22 ya, 60 kurangi 30 kurangi 22 hasilnya 8. Oke, jadi ke samping adalah 8. Oke, setelah itu naik ke atas. Oke, naik ke atas dari 36, kemudian sini 45 di ya, 45 dikurangin 36 ya, hasilnya adalah 9 bagi 2 4,5. Oke, jadi kita masukkan ke atasnya adalah
4,5. Oke, kita tambah lagi ke samping. Ke sampingnya adalah 30 yang tadi. Oke, kita ketik aja 30. Oke, checklist. Cukup. Kemudian berikutnya kita bikin chamfer. Bagian depan di sini terchamfer 2, bagian belakang terchamfer 1. Oke, kita bikin chamfer. Untuk chamfer dari sini ya, fillet ini kita klik panah ke bawahnya, kemudian kita pilih chamfer ya. Kemudian di sini kita masukkan chamfer 2 ya, ketik angka 2. Jadi ini yang di chamfer garis lurus dengan garis tegak. Kemudian bagian belakang 1 kita tambah dulu ya, jangan langsung dirubah angkanya, tapi plus dulu, klik tambah dulu. Kemudian sini chamfer 1. Oke, klik sini, klik sini. Oke, jadi sini chamfer 2, sini chamfer 1. Untuk gambar selesai. Sekarang kita sama kayak tadi, menentukan mesin tipenya LED, kita pilih default. Kemudian klik properties, klik stock setup, klik properties yang atas, masukkan materialnya sama kayak tadi. Oke, 70 juga ya, atau kalau di sebelah sini sudah selesai di facing, jadi ini bukan 70 tapi pas 60. Jadi syaratnya nanti pada saat mau membuat program yang kedua ini, panjang harus sudah pas 60. Jadi kalau yang tadi masih 70 atau 68 dan lain sebagainya, bikin dulu facing sampai selesai, sampai memiliki panjang benar-benar pas 60. Itu syaratnya ya, karena kita nggak ada program facing. Yang kita bikin adalah untuk roughing saja, jadi dibikin panjangnya pas 60. Oke, kita checklist. Kemudian properties yang kedua ya, properties yang bawah, untuk menentukan caknya kita pilih make from to point. Jadi kita cak bagian belakang sini yang sudah dibubut tadi. Jadi ingat, untuk cak yang di mesin CNC kita itu caknya cak hidrolik, maka disesuaikan dulu caknya, dibuka menggunakan kunci L, disesuaikan pengecakannya, karena tadi dipakai untuk cak dengan diameter 50, sedangkan setelah dibalik itu posisi posisi bendanya ini sudah dibubut jadi 45. Jadi ada perubahan 5 mili. Harus merubah posisi cak dulu. Oke. Setelah selesai pengecakan, kemudian kita tentukan toolpad-nya. Kita proses rock dulu. Oke, kita checklist. Nah, yang kita proses itu dari sini, dari chamfer depan sampai chamfer belakang ya. Jadi kita hanya proses roughing saja, karena bagian depan ini sudah kita facing pada saat kita nyari titik 0. Oke, checklist. Kemudian sini sama pisaunya tool 1 juga, milimeter, RPM. Kemudian feed rate kita bikin 100, plunge rate juga sama, kita bikin 100. Spindle speed ini kita bikin 1000. Oke, coolant kita on kan, jangan lupa ya. Oke, kemudian rock parameter sebelah sini, pemakanannya yaitu 0,5. Kemudian stoknya kita tiadakan, nggak usah pakai stok, nolkan saja. Setelah itu berikutnya adalah disable, kita hidupkan use stoknya. Oke, berikutnya checklist. Ya, program pertama selesai ya. Kemudian yang kedua, kita bikin toolpad lagi, kita pilih groove untuk membuat alur ya, groove. Kemudian kita pilih 2 point ya, checklist. Kita pilih dari ujung dalam sampai ke ujung luar. Kemudian kita enter. Pisau yang kita gunakan itu posisi pisau yang sebelah sini. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan, karena di sini lebarnya adalah 1.8.
Ya, sedangkan pisau yang ada di mesin kita, itu adalah pisau dengan ketebalan 3. Maka ini kita klik 2 kali dulu. Ya, pisaunya kita klik 2 kali. Ini kita sesuaikan lebarnya, tebal pisaunya yaitu di posisi D. Ini kita ganti dengan 3. Oke, sesuai dengan lebar pisau mesin kita. Kemudian kita checklist, selesai. Kemudian posisi pisau di tempat kita itu dipasang di tool 5. Ya, untuk groove-nya di tool 5. Kemudian sini milimeter, RPM. Fit rate kita bikin 100. Nah, finish kita nggak pakai, hilangkan aja checklistnya. Finish spindle speed juga hilangkan saja. Spindle speednya kita bikin 1000. Oke, coolant kita on kan. Checklist. Nah, kemudian setelah bagian sebelah sini selesai, masuk ke groove. Ini nggak usah diapa-apain. Kemudian groove rock. Ya, di sini ini stock clearance-nya. Stock clearance ini untuk pembebasnya, ya. Untuk pembebas ininya di atas benda kerja. Nah, ini tadi 4,5, sedangkan sini 1,5. Jadi ini kita bikin 3 atau 4 boleh lah. Oke, 3 atau 4 juga nggak apa-apa. Oke, next. Berikutnya, ini hanya untuk pembebas saja. Berikutnya, stok kita hilangkan karena kita nggak mau pakai finishing. Hilangkan aja stoknya. Kemudian sini kita bikin smooth, ya. Di sini rapid saja nggak apa-apa. Kemudian ini milimeter per menit, ini kita bikin 100. Yang sebelah sini 100. Kemudian kedalaman pemakanan kita hidupkan, ya, depth cut-nya. Jadi supaya prosesnya itu makannya tidak langsung tapi sedikit-sedikit. Nah, ini depth per pass-nya kita bikin 0,2 jadilah. 0,2 proses makan roughingnya, karena yang mau dimakan hanya 1,5 saja kok. Oke, kemudian kita checklist, kemudian finishing kita hilangkan. Oke, cukup. Ini proses pemakanannya. Oke, selesai. Baru terakhir adalah treat untuk pembuatan ulir. Oke, treat pembuatan ulir, pisau yang kita gunakan yang mengarah ke sana, ya. Oke. Kemudian tool di mesin kita terpasang di tool 2. Oke, kemudian di sini untuk fit rate sama spindle salah satu saja dirubah. Kalau mau spindle saja. Ya, kalau mau fit rate saja, nanti otomatis dia akan berubah dengan sendirinya. Oke, contoh spindle kita bikin 100 atau 150 lah. Oke. Nah, di sini fit rate-nya adalah 125 untuk fit rate dengan spindle 100 tadi. Oke, coolant kita hidupkan. Oke, coolant on. Kemudian di sini treat shape-nya setelah masuk ke sini kita langsung select from tabel. Kita lihat aja di tabelnya. Nah, kemudian di sini treatnya atau jenis ulirnya ini macam-macam. Kita pilih jenis ulir yang metric M profile. Metric M profile kita pilih yang M39x2. Nah, ini M39 diameter basicnya atau mayor diameternya, kemudian leadnya atau pitchnya atau jarak ulirnya 2. Oke, kemudian kita checklist. Selesai. Nah, di sini maksudnya tadi itu, ini jarak ulir itu 2. Kemudian sini sudutnya 60 derajat karena metrik. Oke, berikutnya, nah kedalamannya ini, kedalaman biasanya pada saat dipasangkan dengan nutnya itu biasanya kurang, maka ini kita dalamkan sedikit. Jadi 1,5 saja kita buat. Jadi kedalamannya ditambah. Ya. Jadi pada saat nanti dipasangkan dengan nutnya dia tidak sesak. Oke. Kemudian berikutnya di sini untuk panjang ulirnya. Panjang ulirnya kalau kita lihat dari gambar, panjang ulir di sini 22. Cuman kalau 22 nanti dia akan stop sampai ke sini. Nah,
biasanya kalau stopnya tidak dilebihkan, biasanya nanti nut itu akan tersangkut di sini. Nah, alangkah bagusnya 20 panjang dari ulir itu kita lebihkan. Makanya di sini ada alur. Makanya di sini ada alur supaya bisa nut itu bisa berlebih. Oke, bisa masuk ke dalam. Oke, jadi kita bikin untuk panjang ulirnya kita bikin 23 saja cukup. 23. Kemudian cut parameternya. Untuk cut parameter di sini NC kode kita pilih longhand ya. Kita pilih longhand. Kemudian number of cut-nya kita ganti dengan amount of fish cut-nya jadi 0,1 saja. Jadi pemakanan ulirnya 0,1 ya sampai kedalaman 1,5 tadi. Oke, atau 0,2 juga masih nggak ada masalah. Oke, cukup sampai di sini. Kemudian berikutnya 0,1. Oke, cukup. Next, kita checklist. Oke. Nah, jadi untuk program untuk roughing, groove, treat sudah semua. Nah, sekarang kita ambil programnya satu-satu. Mulai dari ini dulu. Nah, dari program roughing dulu kita ambil G1-nya. G1 checklist. Post al. Nah, di sini pilih no ya. Karena kalau pilih yes nanti semua terpilih. Nah, kita pilih no saja. No. Kemudian kita letak di desktop ya atau di flash disk. Oke. Kita bikin tadi Marmoyo 1 sudah, sekarang Marmoyo 2. Oke. Untuk program yang kedua ini. Nah, di sini untuk pengeditan itu dari atas sampai ke bawah diganti dengan T1 D1 M6. Kemudian kita enter, kita tambahkan G291 seperti tadi. Kemudian yang paling bawah ya kita turunkan yang paling bawah. Oke. Yang paling bawah terlihat yang paling bawah. Nah, di sini M9 kita tambahin dengan G290. Kemudian G28 ini kita ganti dengan G75 X0 Z0. Tool kita hapus. Oke, persen kita hapus. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita save, jangan lupa. Oke, program kedua selesai. Sekarang kita masuk ke program yang berikutnya, Groove. G1 checklist ya, G1 di sini post al pilih no ya, Groove. Di sini kita masuk ke desktop, pilih Marmoyo 3. Tadi Marmoyo 2 sudah, sekarang Marmoyo 3. Oke, kita checklist. Nah, ini untuk Groove. Groove kita blok. Ini kita ganti dengan T5, D-nya tetap di 1 ya, sama M6. Enter G291. G291. Setelah itu baru yang paling bawah. Oke. Yang paling bawah kita ganti ya. Yang paling bawah ya. Sini M9, enter, tambah G290. G28 itu kita ganti dengan G75 X0 Z0. Ini T-nya kita hapus. Ini persen juga kita hapus. Selesai. Kita save Marmoyo 3. Next, berikutnya yang terakhir ini untuk ulir atau treat. G1 checklist post al no. Kita pakai Marmoyo 4 saja. Oke. Checklist. Nah, ini kita edit.
Untuk ulir ini di tool 2, sini T2, D1, M6. Kemudian di sini untuk ulir itu kita tidak menggunakan G291 ya. Jadi ulir ini langsung terbaca oleh kontrol Siemens, jadi nggak perlu dirubah. Ini G99, G99 itu kita hapus, oke. Kemudian G32 itu kita ganti dengan G33. Oke, kita refresh dulu. G32 kita ganti dengan G33. Kita refresh all ya. Karena apa? Karena G32 itu banyak. Oke, supaya dia terubah semua, kita klik replace all. Oke, jadi semua sudah terganti G33. Kemudian berikutnya E2. E2 ini kita replace menjadi K2. Oke. Kemudian replace all. Jadi E2 tadi terubah menjadi K2 semua. Terakhir yang paling bawah. Oke. Yang paling bawah kita ganti ya. Di G28 ini kita ganti dengan G75X0Z0. Oke. Toolnya kita hapus, persen kita hapus. Selesai, kita save. Oke, jadi semua sudah, baik program 1, 2, 3, dan 4. Oke, atau kalau mau lihat dulu dianimasikan, silakan pakai ini. Kemudian kita miringkan untuk pandangannya biar nampak. Kita jalankan. Oke. Ya, ini untuk prosesnya. Oke, cukup. Demikian untuk proses pembuatan program soal LSP SMK Negeri 5 Batam dengan judul sounding plug menggunakan Mastercam X5 dan mesin CNC bubut dengan kontrol Siemens. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.